Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan sosial dan emosional dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsih, SHMPD. Perkenalkan, nama saya Salza Jali Ilafi dengan NIM 2307768 B1 PG PAUD non-reguler 2023. Adapun judul masalahnya yaitu anak yang pemalu dan pendiam. Latar belakang masalah, dalam perkembangan anak usia dini, banyak ditemukan masalah, salah satunya adalah adanya gangguan pada anak, yaitu anak yang pemalu dan pendiam. Anak ini kurang memiliki kemampuan sosial, anak ini tidak menunjukkan ketertarikan terhadap orang lain, tidak melakukan komunikasi dua arah, dan tidak menunjukkan simpati ataupun mempertimbangkan orang lain. Hal ini membuat orang lain tidak bisa melihat kualitas baik yang ia miliki. Anak ini memiliki kesulitan baik untuk bertemu dengan orang lain maupun untuk menikmati pengalaman-pengalaman baru bersama orang lain. Penyebab anak pemalu dan pendiam, pertama ada anak tidak diberi kesempatan untuk bicara atau tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Kedua yaitu speech delay. Keterlambatan bicara dapat mempengaruhi anak menjadi pendiam karena dia merasa susah untuk bicara, akhirnya anak pun memilih untuk diam. Yang ketiga yaitu bullying. Sikap ini dapat terjadi dalam bentuk fisik juga psikologis. Tindakan bullying umumnya terjadi pada anak pendiam dan susah berteman saat di sekolah. Pada sisi lain, anak yang menjadi korban bullying pula mampu menjadi pendiam, menyendiri, stres, mogok makan, sulit tidur, dan persoalan lainnya. Yang keempat, pola asuh orang tua. Orang tua yang otoriter atau terlalu protektif setiap kali melarang anak melakukan banyak sekali hal, mungkin termasuk baru gaul, hal ini tersebut bisa membentuk anak mengalami kesulitan dalam membuatkan keterampilan sosialnya. Alhasil, anak pun menjadi pendiam dan susah menerima teman. 5. Kurangnya keterampilan sosial. Anak yang kurang memiliki keterampilan sosial biasanya lebih sering bermain sendiri daripada bermain bersama orang lain. Akhirnya, anak terlihat seperti pendiam karena kesulitan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan sosial. Hal ini karena mereka merasa khawatir dan takut saat menghadapi situasi yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, shock psikis. Persoalan ini terjadi karena anak mengalami peristiwa yang menyakitkan, mengancam jiwa, ataupun mengganggu kehidupan. Pelecehan fisik atau seksual dan kecelakaan bisa menimbulkan stres berat dan psikis pada anak. Adapun dampak dari anak yang pemalu dan pendiam yaitu 1. Tidak mempunyai teman, 2. Sulit menyampaikan perasaan, 3. Menjadi korban ejek atau jahil teman-temannya, 4. Susah bicara atau tidak lancar, 5. Sulit fokus, 6. Tidak percaya diri. Solusi untuk anak yang pemalu dan pendiam yaitu 1. Ajak anak bicara atau mengobrol, jangan biarkan anak merasa kesepian. 2. Beri kesempatan maju ke depan. 3. Beritahu anak jika ada anak lain yang mengejeknya, harus beritahu ibu guru. Beri contoh kepada anak cara bersosialisasi yang baik, beri apresiasi dan semangat, beri dorongan. Treatmentnya yaitu 1. Terapi, 2. Peluk anak jika anak sudah merasa terancam atau tidak diperlakukan baik dengan temannya, 3. Pola asuh yang diubah, beri perhatian lebih, beri kasih sayang yang lebih. Keempat, jangan sering dibentak. Kelima, ingatkan kepada anak untuk tidak memilih-milih teman. Kelima, meminta maaf. Ini untuk anak yang merundung, si anak yang pendiam dan pemalu. Keadaan anak sekarang yaitu sudah sedikit ada perkembangan, mulai berbicara jika dia membutuhkan sesuatu meskipun belum terlalu jelas, tetapi masih diam jika dia sedang dirundung atau diejek. Dan tanggapan sekolah mengenai anak pendiam pemalu ini adalah, menurut pihak sekolah, ternyata satu keluarga memang seperti itu, dari mulai saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya pun memang pendiam.
Hubungannya dengan perlindungan dan pemberdayaan hak anak yaitu, di slide sebelumnya saya sudah menyinggung soal bullying. Anak ini menjadi korban bullying teman-temannya, dia sering diejek, dijailin teman-temannya. Anak ini hanya diam dan menangis. Itu menjadi suatu kelemahan bagi anak. Anak ini berhak mendapatkan perlindungan. Saya sebagai guru wajib melindunginya dengan cara memeluknya agar dia merasa aman. Kemudian yaitu, saat di rumah anak juga berhak mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tuanya. Ketika di rumah sering diacuhkan atau dibentak, mulai sekarang dirubah menjadi lebih disayang, diajak ngobrol, jalan-jalan, bermain bersama, bercerita bersama, atau menonton bersama. Itu juga termasuk hak untuk mendapatkan rekreasi. Kesimpulannya adalah, pola asuh orang tua dan peran orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Beri semangat atau kepercayaan diri pada anak, waktu untuk mengobrol atau bermain berdua dengan anak sangatlah penting. Jika anak salah, tolong jangan dibentak. Maka beritahulah dia pelan-pelan agar dia mengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.